Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 13 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: pelayanan dokumen kependudukan selain kartu penduduk KTP elektronik bagi masyarakat Kabupaten Rotendau akan dipersingkat. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Di tengah pandemi COVID-19 dalam era tatanan kehidupan baru new normal, pelayanan dokumen kependudukan masyarakat Kabupaten Rotendau akan diperpendek, termasuk tim turun langsung ke kecamatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rotendau, Petson Hangge, yang baru sebulan menjabat, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan penambahan loket pelayanan secara terjadwal bagi pengunjung kecamatan mempermudah warga berurusan dengan dokumen kependudukan sekaligus meminimalisir kerumunan. Dokumen usulan pemohon akan diverifikasi berjenjang lalu dikerjakan operator. Ditegaskannya, selama ini warga berhadapan langsung dengan operator dinilai sangat mengganggu petugas dalam menginput data penduduk. Dirinya menegaskan pola ini meminimalisir kesalahan. Memperpendek jarak dan waktu pelayanan, Dukcapil Rotendau akan membentuk 2 kecamatan pilot project, yakni Rote Selatan dan Rote Barat, pada program pendataan dokumen kependudukan terintegrasi kecuali EKTP langsung dicetak di kecamatan. Asumsi saya bahwa banyak kesalahan data itu karena masyarakat langsung berada pada operator. Bagaimana dia mau verifikasi berkas, bagaimana dia mau mengetik, menginput. Salah satu cara adalah operator tidak boleh diganti. Banyak masyarakat yang tinggal di lokasi yang jauh dari pusat pelayanan, adalah diserahkan pelayanan langsung di tingkat kecamatan, dan rencana tahun ini akhir Juli atau Agustus itu akan melakukan pelayanan langsung. Jadi seluruh dokumen bisa kami selesaikan di situ, terkecuali EKTP karena alat cetak tidak bisa kami bawa. Tetapi untuk dokumen kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain, kartu identitas anak, itu bisa dicetak di kecamatan. Terkait keterlambatan pengurusan EKTP, Petson Hangge menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini adalah kekurangan belangko dan tinta yang harus diadakan melalui proyek pengadaan. Sementara untuk dokumen kartu keluarga, kartu catatan sipil, dan dokumen lain bisa dikerjakan langsung di kecamatan jika data usulan calon pemilik lengkap. Dari Brandos Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Pulau Semau masuk Kota Kupang atau tetap memilih di Kabupaten Kupang, masyarakat setempat yang menentukan. Harsono menurunkan laporannya. Untuk menentukan wilayah administrasi pemerintahan Pulau Semau yang sementara berkembang ingin masuk wilayah administrasi pemerintahan Kota Kupang atau tetap masih berada di wilayah administrasi Kabupaten Kupang, tegas Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, tergantung dari pilihan masyarakat setempat karena pemerintah hanya memfasilitasi dalam pelayanan masyarakat yang terbaik. Dalam kunjungan kerja di Semau bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Bung Tilo Laiskodat, Wakil Bupati Jerry Manafe menambahkan semuanya diserahkan kepada masyarakat dalam menentukan mana yang terbaik. Saya mengambil satu ayat dari Alkitab, yaitu Amsal 16 ayat 9, bunyinya, hati manusia memikirkan jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Di mana kata ini yang saya perlu terjemahkan, bahwa tentunya kabupaten sama kota sama-sama berpikir, kota mau menerima, kabupaten mau lepas, atau kabupaten tidak mau melepas tapi kota juga mau menerima, atau juga kabupaten mau lepas, kota tidak mau terima. Saya tidak tahu, tapi yang itu manusia memikir-mikirkan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhan siapa yang ke timur? Tentu kita tidak keluar dari Nusa Tenggara Timur tercinta. Dan juga saya perlu sampaikan bahwa tentunya kalau masyarakat Semau ada di kota atau masih di kabupaten, tentunya ada kurang lebihnya, kalau ke kota ada lebihnya, tapi mungkin ada kurang. Di kabupaten juga ya sudah sekian tahun kita ada bersama-sama, tentu banyak kurangnya, tapi juga tentu ada lebihnya. Tetapi saya kembalikan kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang menentukan. Dan kita percaya bahwa wakil Allah yang di dunia ini, di bumi ini, adalah salah satu, ada di pundak putra Nusa Bung Tilo, yaitu Bapak Victor Bung Tilo Laiskodat. Sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur Bung Tilo Laiskodat minta masyarakat Semau bila ingin berpindah wilayah harus benar-benar mempunyai dasar dan tujuan ke depan, sehingga tidak karena suka atau tidak suka maupun secara emosional. Tadi Pak Wakil Bupati sudah sampaikan bahwa ada analisa penelitian untuk Semau apakah berada di Kabupaten Kupang atau di kota. Tadi Pak Wakil bilang dua-dua plus minus, betul plus minus. Tinggi di kabupaten, kalau tetap di kabupaten mungkin menderitanya begini, tapi kepala desa dong ada uang. Kalau tinggi di kota tidak ada kepala desa lagi, jadi lurah. Tapi dia punya tanah, dia jadi tanah kota. Dia beda di situ. Jadi sekarang jadi tanah kabupaten, nanti begitu masuk di Kota Kupang
tanahnya berubah jadi tanah kota, bukan tanah kabupaten lagi. Kalau tanah kota, maka harga tanahnya lompatan kota, bukan lompatan kabupaten. Nah, itu berbeda di sana. Dia pun tata ruang berbeda, dia punya desain berbeda, semuanya berbeda. Itu cuma plus minus. Jadi kita lihat. Nah, mungkin nanti kepala desa Dora jangan harap lagi untuk dapat dana desa. Sudah tidak ada lagi, karena yang pemimpinnya sudah lurah. Dia sudah akan di situ. Jadi itu berbedanya di sana. Tapi itu perlu visi. Kenapa bergabung? Bukan semata-mata karena kami jauh ke oleh masih. Bukan. Visinya ke depan mau bikin apa ini pulau ini. Kalau dia mau gabung di kota, macam apa dia punya penggabungan? Benefitnya apa saja? Itu yang harus didesain. Baik daripada ekonominya, budayanya, sosialnya, itu semua didesain dalam kerangka untuk kita pindah ke tempat lain. Jangan tiba-tiba bilang, ini kami masih jauh, jadi kami pindah di kota Bogor. Besok kalau Bapak naik wali kota, cerita dulu Bapak yang sudah di kabupaten, kami pindah lagi ke sini. Ini bagi susah kami. Tidak boleh. Itu seperti orang Yahudi. Wacana wilayah Pulau Semau yang terdiri 2 kecamatan yakni Kecamatan Semau dan Semau Selatan ingin bergabung dengan Kota Kupang yang saat ini di wilayah Kabupaten Kupang sementara masih dibahas oleh tim pengkajian dari Perguruan Tinggi Undana bersama pemerintah daerah Kabupaten Kupang lengkap DPRD-nya dan Kota Kupang juga lengkap dengan DPRD-nya difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT launching Kampung Tangguh Nusantara di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pence Sakarias menurunkan laporannya. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Andus Hamidin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi, Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infantri James Ratu Edo, dan Bupati Kupang Dr. Andus Korinus Masneno meluncing Kampung Tangguh Nusantara di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Peresmian Kampung Tangguh dilakukan serentak oleh Polda di seluruh Indonesia, merupakan program Polri di setiap Polda dengan bantuan dari jajaran TNI untuk menjaga kesediaan pangan akibat pandemi COVID-19. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Hamidin menegaskan Kampung Tangguh adalah kampung yang masyarakatnya bisa mandiri, mengedukasi masyarakat bertahan di tengah pandemi, tidak hanya berharap dari bantuan pemerintah, namun bisa mengatasi permasalahan secara mandiri. Tegasnya, virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi global yang mengakibatkan kehidupan sosial dan perekonomian nasional bahkan global terpuruk. Untuk itu dalam meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dilakukan langkah-langkah dengan cara meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pertama yang kita harapkan bahwa kita bisa memelihara keamanan ini relatif aman, kondusif. Itu yang kita harapkan. Apalagi sekarang dalam situasi kita masih dalam situasi COVID-19 ini. Jadi kita harapkan anggota bisa bekerja secara proporsional, profesional di dalam berbagai kegiatan, entah itu kegiatan preventif, preemptif maupun penegakan hukum. Itu satu. Dan yang kedua kita harapkan juga bahwa kalau situasi makin baik, COVID kemudian 19 ini selesai. Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Joseph Naisoi menyatakan sangat berbahagia dan bersyukur karena masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu dan dengan ikhlas membantu Polri dalam mewujudkan program pemerintah pusat di Bumi Pulau Pemorata. Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara yang ditandai dengan pengguntingan pita juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur, para Kapolres jajaran, Camat Kupang Tengah, Kepala Desa Mata Air, para tokoh masyarakat dan tokoh agama masyarakat Kabupaten Kupang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu telah selesai melakukan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Febi Leolede menurunkan laporannya. Tahapan lanjutan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belu terus bergulir. Sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu telah menyelesaikan tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Ketua KPU Belu Mikael Nahak mengatakan hasil dari verifikasi faktual selanjutnya PPS akan melakukan rekapitulasi syarat dukungan untuk disampaikan ke tingkat PPK di kecamatan. Rekapitulasi di tingkat PPK akan berlangsung sejak 13 hingga 19 Juli 2020.
hasil rekapitulasi di tingkat PPK akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dimulai 20 hingga 21 Juli 2020. Hasil pleno di tingkat kabupaten akan disampaikan ke bakal pasangan calon perseorangan. Dikatakan jika hasil rekapitulasi dinyatakan memenuhi syarat, maka proses selesai dan bakal calon perseorangan siap menunggu jadwal pendaftaran calon. Kita akan nanti menyerahkan kepada hasil rekap teman-teman PPS dulu, lalu teman-teman PPK juga akan melakukan pleno di tingkat kecamatan. Kita berharap itu tanggal 13 sampai dengan 19 itu teman-teman PPK di kecamatan sudah akan plenokan hasilnya. Kami di kabupaten akan lakukan tanggal 20 sampai 21. Itu yang nanti akan menentukan hasil apakah paket FIFA Mateke ini memenuhi syarat tidak untuk lanjut. Ketika memenuhi syarat, dari syarat dukungan berarti tahapan verifikasi selesai dan tinggal mereka untuk menyiapkan diri untuk nanti tahapan pendaftaran bersama nanti pendaftaran pasangan calon dari partai. Mikael Nahak menambahkan, jika hasil rekapitulasi dukungan tidak memenuhi syarat, masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan menyerahkan dokumen kekurangan 2 kali lipat dan selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi ulang. Tapi kalau jika tidak memenuhi syarat itu tanggal paling lama tanggal 21, berarti tanggal 22 sampai 24 kami harus menyerahkan ke pasangan calon berita acara dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mereka memperbaiki. Memperbaiki itu tentunya hanya 3 hari, 25 sampai 28 Juli. Itu mereka harus menyelesaikan perbaikan lalu menyerahkan untuk kami lakukan verifikasi seperti biasa, mulai dari pengecekan, lalu administrasi, lalu verfak lagi. Ya, kalau itu berakhir sesuai dengan jadwal berarti tentunya akan kita hasilkan hasil akhir itu di bulan tanggal sampai 3 September. Sehingga nanti itu kita akan melakukan pendaftaran secara bersamaan. Kalau nanti hasil verifikasi perbaikan itu memenuhi syarat, kalau tidak, otomatis kita nyatakan mereka tidak bisa diikutsertakan. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dari jalur perseorangan atas nama Vincentius Loe Arnaldo da Silva Tavares atau yang disebut paket FIFA Mateke yang telah selesai dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pemerintah Kota Kupang menargetkan jabatan Sekretaris Daerah Sekda Kota Kupang definitif sudah terrealisasi paling lambat bulan Agustus 2020. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Penegasan terkait kursi jabatan sekda di lingkup pemerintahan di Kota Kupang setelah hampir selama 3 tahun hanya dilaksanakan oleh penjabat disampaikan Wakil Wali Kota Kupang Dr. Herman Usman ketika memberikan arahan saat membuka seleksi terbuka jabatan tinggi Pratama Sekda Kota Kupang baru-baru ini di Kupang. Optimisme Wakil Wali Kota Kupang soal pengisian kursi jabatan sekda paling lambat Agustus 2020 ini mengingat kompleksitas dari peran sekda dalam menunjang pergerakan roda organisasi kepemerintahan. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu, tidak hanya oleh jajaran birokrasi, tapi juga ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? Sekda itu pemimpin administrasi tertinggi kalau di tingkat kota ya, bukan wali kota, bukan wakil wali kota. Dan di antara saudara-saudara ini akan menjadi sekda paling lambat bulan depan. Moga-moga 17 Agustus itu sudah jadwalnya sampai 3 Agustus. Sudah berarti sebelum 17 Agustus kita sudah punya sekda baru di kota. Kepada ke-9 calon pejabat tinggi Pratama yang bakal menjalani tahapan proses seleksi secara terbuka, Wakil Wali Kota Kupang juga menitipkan beberapa rambu-rambu sebagai bentuk warning atau peringatan. Saya hanya mau memberi warning sekedar untuk mengingatkan tugas pemerintah itu luas sekali. Yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua adalah pembangunan infra, yang ketiga terutama yang paling bukan sedikit nilainya adalah aspek pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang sudah punya kekuatan diperkuat, bukan diperdaya. Dan tugas sekda dalam aspek koordinasi dengan pimpinan-pimpinan OPD yang di sana dan menjembatani dengan pengambil keputusan yang tertinggi adalah jabatan yang sangat strategis. Seleksi terbuka jabatan tinggi Pratama Sekda Kota Kupang tahun 2020 yang diikuti 9 orang peserta, diantaranya adalah pejabat eselon 2 dari pemerintah Kota Kupang, sementara 3 lainnya berasal dari pemerintah Kabupaten Kupang. Dan ke-6 calon Sekda Kota Kupang tersebut yakni Kaban BKPPD Kota Kupang Abraham David Evil Manafem, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Kupang Esben Duka, dan Kaban Pendapatan Daerah Kota Kupang Dr. Iwayan Ariwijana S. Putra, serta Kepala Bapeda Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt, termasuk Kaban Kesbangpol Noce Nusloa.
Deborah, dan staf ahli Wali Kota Kupang bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Thomas Didimus Dagang. Sedangkan 3 peserta keterwakilan pemerintah daerah Kabupaten Kupang, yakni Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peter Charles Sabaneno dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Fahensi Prisley Funai, serta Kadis Kelautan dan Perikanan Novita Deborah Elviana Funai. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.